Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah 5 surat pendek yang ketika dibaca dalam sholat tahajud paling dahsyat. Sahabat kisah Islami yang dirahmati Allah. Semoga kita senantiasa mendapat hidayah Allah serta istiqomah dalam menjalani kebaikan. Sholat malam merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam karena memiliki keutamaan yang besar. Khusus untuk sholat tahajud pengerjaannya dilakukan sesudah tidur. Sholat ini dilakukan pada sepertiga malam terakhir, saat suasana hening dan khusyuk. Dalam melaksanakan sholat tahajud, tidak selalu diperlukan bacaan surat yang panjang. Membaca surat-surat pendek dengan penuh kehusyukan bisa lebih disukai oleh Allah. Pada kesempatan ini kami akan membahas beberapa surat pendek yang dianjurkan untuk dibaca dalam sholat tahajud, yang memberikan ketenangan dan keberkahan tersendiri. Mari kita simak surat-surat pendek apa saja yang bisa kita amalkan dalam ibadah malam ini. Namun sebelumnya, sempatkanlah menulis shalawat kepada Nabi kita tercinta di kolom komentar. Semoga ini menjadi pemberat timbangan amal baik kita di akhirat kelak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Pertama, Surat An-Nas. Surat ini memohon perlindungan dari kejahatan tersembunyi. Surat An-Nas, yang merupakan surat terakhir dalam Al-Quran, mengajarkan kita untuk meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang merayap di dalam hati manusia. Ayat ini adalah doa langsung kepada Allah untuk memohon perlindungan dari kejahatan yang tersembunyi dan jelas. Dalam konteks sholat tahajud, membaca surat An-Nas memperlihatkan pengakuan akan kelemahan dan kebutuhan manusia akan perlindungan Allah, sehingga memperkuat kedekatan dan ketergantungan kepadanya. Ulama seperti Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa surat An-Nas membantu dalam menjauhkan diri dari pengaruh jahat, baik dari jin maupun manusia, serta memperkokoh keyakinan pada kekuatan Allah yang tak terbatas. Alasan diturunkannya surat An-Nas adalah sebagai perlindungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat tersebut untuk memberi perlindungan. Dengan membaca surat An-Nas dalam sholat tahajud, kita secara aktif mengakui ketergantungan kita kepada Allah dalam menghadapi segala macam godaan dan ancaman yang tersembunyi di sekitar kita. Kedua, Surat Al-Falaq. Surat ini memohon perlindungan dari keburukan ciptaannya. Surat Al-Falaq mengajarkan umat Islam untuk meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan ciptaannya. Ayat-ayat dalam surat ini secara eksplisit memohon perlindungan dari kegelapan, malam, sihir, dan dengki. Dalam konteks sholat tahajud, membaca surat Al-Falaq dipandang sebagai upaya untuk mengatasi ketakutan dan kecemasan serta memperkuat tawakal kepada Allah. Sebab turunnya surah Al-Falaq adalah pada waktu itu Nabi Muhammad SAW terkena sihir dari orang Yahudi bernama Labid bin Al-Asham. Kemudian, Allah menurunkan surah tertentu yang digunakan malaikat Jibril untuk meruqyah Nabi Muhammad SAW. Ketiga, Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas membawa pesan esensi tauhid. Dalil yang memperkuat keutamaan membaca surat ini dalam sholat tahajud adalah hadis dari Sahih Bukhari dan Muslim, di mana Nabi Muhammad menyatakan bahwa membaca surat Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap selesai salat subuh maka setan tidak akan dapat menggodanya untuk melakukan perbuatan maksiat. Diceritakan ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah. Ia mengadu tentang kesusahan hidup yang dideritanya. Laki-laki itu bercerita bahwasannya telah melakukan segala cara agar terbebas dari kesusahannya. Lalu orang itu memohon kepada Rasulullah supaya diajarkan atau diberi amalan singkat untuk menghilangkan segala sulitan hidup. Kemudian Rasulullah memberikan amalan tersebut dan menyuruh kepada orang itu supaya setiap kali ia mau masuk ke dalam rumahnya dianjurkan untuk selalu mengucapkan salam. Jika tidak ada orang di dalamnya maka dianjurkan salam kepada Rasulullah SAW. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali dan orang itu mengamalkannya dengan istiqomah dan penuh keyakinan dan pada akhirnya Allah melapangkan rezeki orang tersebut. Membaca surat Al-Ikhlas dalam sholat tahajud bukan sekadar membaca teks, tetapi juga sebuah proses mendalam yang membawa seseorang lebih dekat kepada pemahaman tentang kesucian dan keesaan Allah. Ibnu Al-Qayyim menjelaskan bahwa membaca Al-Ikhlas dengan penuh penghayatan membawa manfaat spiritual yang besar,
dan memperdalam pengalaman rohani seseorang. Pada suatu hari Rasulullah sedang duduk di Masjid Madinah, tiba-tiba datang rombongan yang mengusung jenazah untuk disalatkan dan para sahabat mempersilahkan Nabi untuk mensalatkan. Beliau bertanya apakah mayit ini meninggalkan hutang? Mereka menjawab, ya benar dia meninggalkan hutang sebanyak 4 dirham. Lalu beliau bersabda, saya tidak mau mensyalatkan mayat yang punya hutang, maka syalatkan kamulah dia. Pada hari itu juga malaikat Jibril datang seraya berkata, wahai Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu. Dia berfirman, aku sudah mengutus Jibril untuk menyamar seperti mayat itu dan sudah melunaskan hutangnya. Tegakkanlah, salatkan dia karena dia sudah diampuni Allah dan barang siapa yang ikut mensalatkannya, niscaya diampuni Allah pula dosanya. Lalu Rasulullah pun bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, dari mana dia memperoleh kehormatan ini? Jibril pun menjawab, dia mendapat kehormatan itu karena di setiap harinya dia membaca 100 kali surat Al-Ikhlas, di dalamnya terdapat keterangan tentang sifat-sifat Allah dan pujian terhadapnya. Dari kisah ini menunjukkan kepada kita bahwasannya barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali di setiap harinya maka Allah akan melunaskan hutang-hutangnya sebelum ia mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas pada saat sakit yang membawa pada kematiannya niscaya mayatnya tidak akan busuk dalam kuburnya. Dan dalam hadis lain menyatakan akan terhindar dari fitnah kubur, aman dari kesempitan kubur dan para malaikat akan membawanya melalui sayap-sayapnya melalui titian Sirotol Mustaqim hingga sampai ke surga. Keempat, surat Al-Humazah merupakan surat yang mengingatkan umat Islam tentang akibat buruk dari perilaku menggunjing dan meremehkan orang lain. Ayat-ayatnya dengan tegas mengecam perilaku tersebut dan menggambarkan hukuman bagi pelakunya. Dalam konteks sholat tahajud, pembacaan surat Al-Humazah dianggap sebagai kesempatan untuk introspeksi dan perbaikan akhlak. Para ulama seperti Ibnu Rajab Al-Hanbali menekankan bahwa surat Al-Humazah menyoroti pentingnya kesadaran akan kehidupan akhirat dan perlunya menghindari sikap sombong serta meremehkan orang lain. Mereka berpendapat bahwa membaca surat Al-Humazah dalam sholat tahajud memperkuat kesadaran akan akibat buruk dari perilaku tersebut, serta mengingatkan kita akan pentingnya berbuat baik dan menghormati sesama manusia. Kelima, surat Al-Maun. Surat Al-Maun mengkritik keras sikap orang-orang yang mengabaikan kebutuhan orang miskin dan yatim. Pembacaan surat Al-Maun dalam sholat tahajud dianggap penting sebagaimana Imam Al-Syafi'i menganggap surat Al-Maun sebagai kriteria untuk mengevaluasi keikhlasan dalam beribadah dan beramal. Ikhlas adalah lawan dari riya. Riya yaitu melakukan suatu amal perbuatan dan ibadah karena ingin mencari penghargaan dan juga pengakuan dari manusia. Ikhlas adalah ruh dari suatu amal perbuatan. Apabila amal perbuatan yang kita lakukan tidak disertai dengan rasa ikhlas, maka hal itu bagaikan jasad sebuah tubuh yang tidak memiliki ruh. Semoga dari video ini bisa memberikan pelajaran berharga kepada sahabat semua, dan jika kita memiliki kebutuhan atau hajat apapun, terutama yang mendesak dan serius, semoga Allah angkat segala permasalahan yang Anda hadapi. Terima kasih sahabat kisah Islami terkini sudah menonton video ini hingga akhir. Mari subscribe dan like. Jika sahabat memiliki saran dan kritik sahabat bisa untuk menuliskannya di kolom komentar. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.